Oke, halo teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit mencoba memodelkan sebuah model geometri pondasi dangkal menggunakan Midas GTX NX. Nah, sebelum kita mulai pemodelan, sedikit gambaran dulu. Kira-kira apa yang harus kita kerjakan untuk kesempatan kali ini? Yang pertama, ada sebuah geometri tanah dengan pondasi dangkal di atasnya. Nah, jadi kurang lebih ada geometri tanah yang diwakilkan oleh sebuah persegi ini. Nah, persegi ini kita anggap sebagai geometri tanah, sedangkan di atasnya ini terdapat geometri pondasi. Nah, dalam pemodelan kali ini kita akan memberikan sebuah gaya displacement tepat di atas fondasi ini dengan tahapan atau increment penurunan secara bertahap. Mungkin dari 10 cm ke 20 cm sampai akhirnya kita turunkan sampai 1 meter di bawah ini. Nah, sebelum kita mulai, untuk pemodelan nanti atau untuk geometri nanti, kita akan buat beberapa kondisi-kondisi batas untuk kita mesh nantinya. Nah, kenapa kita perlu beberapa jenis meshing ini? Karena semakin kecil ukuran meshingnya itu, maka semakin teliti hasil perhitungan kita nantinya. Nah, karena teori keruntuhan tanah terjadi itu cenderung terjadi di area sini, maka di area dekat fondasi itu meshingnya dibuat sedikit lebih kecil dibandingkan bagian-bagian lainnya, agar ketelitian perhitungan kita lebih signifikan. Kemudian output yang akan kita hasilkan atau kita dapatkan pada akhirnya nanti adalah sebuah grafik keruntuhan tanah, di mana arah Y adalah penurunan, sedangkan arah X adalah tegangan yang dihasilkan. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke Midas GTX NX. Kita masuk ke Midas GTX NX. Nah, pertama, udah dibuka dulu Midas GTX NX, pastikan koneksi di laptop kalian atau komputer kalian terkoneksi internet. Kemudian langsung aja kita buka kita buka new dokumen. Nah, di sini boleh diisi project title atau engineer-nya, description. Itu boleh diisi atau enggak, tidak terlalu berpengaruh terhadap pemodelan yang akan kita lakukan. Kemudian untuk model type, kita masuk atau kita pilih ke model type 2 dimensi, gravity direction kita ke arah Y. Sedangkan unit system kita menggunakan unit system default, kilonewton, meter, joule, dan detik. Initial parameter, water parameter, nggak usah kita otak-atik, nggak usah kita ubah, langsung kita okein aja. Nah, kemudian jika kita lihat kondisi default dari grid yang sudah disediakan oleh Midas GTX NX, kita ukur terlebih dahulu, itu akan menunjukkan angka atau bidang geometri yang sangat besar, yaitu di angka 800 meter. Nah, 800 meter ini terlalu besar untuk kita modelkan shallow foundation tersebut. Makanya kita harus ubah terlebih dahulu ukuran grid geometri yang akan kita buat nantinya. Untuk mengubahnya itu kita define grid. Kemudian untuk width-nya kita buat saja 1 meter. User define-nya kita pakai 20. Langsung kita oke-kan. Kita zoom ke area grid yang udah kita definisikan sebelumnya. Nah, setelah ini kita coba ukur lagi apakah grid yang udah kita buat sebelumnya udah berubah. Nah, ini udah berubah ke angka 40 meter. Nah, mungkin tadi ada sedikit kekeliruan. Untuk grid ini terlalu besar. Makanya kita ubah lagi, coba kita pakai user define-nya 10 aja. Ini kita oke-kan. Nah, coba ini kita ukur lagi, sekali lagi. Nah, untuk dimensi grid-nya ini udah tepat di angka 20 meter secara keseluruhan. Maksudnya di sini tadi kita mengisi user define 10. 10 di sini maksudnya 10 meter dari koordinat global.
Makanya secara keseluruhan, secara total itu kita punya grid dengan panjang 20 meter. Demikian. Kalau sudah, kita langsung masuk ke pembuatan geometrinya. Nah, karena kita mau membuat geometri tanah dan fondasinya, kita menggunakan fitur secara sederhananya pakai rectangle. Ini kita gunakan, kita cek make face. Kemudian langsung saja kita buat geometrinya dari kiri ini, kita endpoint-kan ke sudut kanan bawah. Nah, ini untuk geometri tanahnya nanti. Kemudian kita butuh geometri pondasinya lagi. Nah, anggap aja lebar telapak pondasi yang kita gunakan dalam model ini adalah 2 meter. Nah, karena satu gridnya ini ada 1 meter, berarti kita butuh 2 kotak secara horizontal, atau satu kotak dari koordinat global ke kanan, satu kotak dari koordinat global ke kiri. Maka kita langsung aja buat koordinatnya dari titik ini sampai ke sini. Jadi tinggi dari fondasi itu 1 meter, dan lebar dari telapak fondasi itu adalah 2 meter. Kemudian, geometri ini udah selesai, udah ada geometri tanah dan geometri fondasi di atasnya. Nah, kemudian kita harus buat kondisi-kondisi batas untuk kita atur meshing-meshingnya nanti. Nah, untuk kondisi batas ini, kita boleh nge-mesh, membuat batas mesh itu bebas, terserah kita mau berapa kotak ke kiri, ke kanan, ke bawah, dan sebagainya macam, tapi yang jelas, bagian meshing di dekat pondasi itu harus lebih kecil dibandingkan bagian-bagian lainnya. Kenapa? Karena ketelitiannya nanti bakal lebih spesifik. Nah, di kesempatan kali ini kita cobakan dari sini ke sini, kemudian kita lanjut. Oke, kurang lebih kita buat demikian aja. Kalau misalnya nanti teman-teman mau coba beberapa ukuran boundary condition untuk mesh-nya nanti, silakan. Kalau udah ini kita close saja. Nah, setelah ini kita perlu membagi bidang-bidang yang udah kita buat rectangle ini agar menjadi bagian yang terpisah. Caranya kita masuk ke imprint, ke tab curve, terus select target object, diklik target object, select tool object, langsung select all. Kemudian direction of shorter path line ini kita klik. Setelah itu langsung kita apply. Setelah kita apply, kita coba cek dulu apakah bidang yang udah kita imprint tadi udah terpisah. Kalau udah, langsung kita close. Nah, untuk geometri sampai di sini dulu, kita masuk ke mesh. Nah, di mesh ini kita harus mendefinisikan material dan properti terlebih dahulu. Untuk material, bisa langsung ke define material, kita klik define material, lalu create untuk isotropic. Nah, karena kita punya dua geometri, yaitu geometri pondasi itu sendiri, maksud saya telapak pondasi itu sendiri, dan geometri tanah, maka kita perlu mendefinisikan dua material. Yang pertama, kita mulai menggunakan material beton dulu. Untuk material beton, pastikan model type ini berada di elastic. Kemudian namanya kita ubah aja menjadi beton. Beton generalnya itu. Nah, untuk elastic modulus beton, di pemodelan geoteknik ini, kita gunakan modulus elastisitas sebesar-besarnya. Kenapa? Karena ketika beton diberikan beban atau diberikan displacement, beton itu nggak boleh hancur. Ketika beton itu hancur, berarti tidak ada gaya atau beban yang bekerja di dalam tanah. Makanya kita modelkan elastic modulus beton itu sebesar-besarnya. Supaya beton itu tidak hancur ketika dikenakan beban. Nah, di sini udah ada secara default ada 50.000 kN per meter kuadrat. Kita tambahkan saja nolnya menjadi 3. Menjadi 50 juta kilonewton per meter kuadrat. Untuk increment of elastic modulus, ini kita nolkan aja. Langsung ke Poisson ratio. Poisson ratio beton kita gunakan 0,1. Dengan unit weight itu juga 0.
Sehingga beban yang diterima oleh tanah itu langsung dari beban displacement, bukan atau tidak ada pengaruh dari berat sendiri dari beton. Kalau misalnya kita ketahui kan berat sendiri unit weight dari beton kan 2,4. Maaf, beban berat jenis beton itu berada di 24 kN per meter pangkat 3. Tapi nggak kita input di sini. Langsung saja kita ke porus. Angka porus di beton kita nolin aja. Thermal ini nggak terlalu berpengaruh. Time dependent juga nggak terlalu berpengaruh. Kalau udah langsung kita okein aja. Nah, untuk geometri beton udah kita definisikan. Sekarang kita akan mendefinisikan geometri dari tanah. Untuk tanah, kita pakai isotropic. Untuk tanah, kita menggunakan model type more column. Dan namanya ini kita ubah aja langsung menjadi tanah. Elastic modulus tanah kita buat 5.000 misalnya. Kemudian Poisson ratio tanah 0,33. Kita coba dulu untuk beberapa angka-angka parameter di sini. Unit weight tanah kita gunakan 18. Kalau udah kita masuk ke porus, karena kita pakai kondisi tanah drain, kita gunakan 0 di sini. Kemudian non-linear kita coba menggunakan cosy 30 dan sudut geser 0 derajat. Ini kita okein. Kita close. Masuk ke properti. Nah, properti ini kita juga ada dua properti, yaitu properti pondasi dan tanah itu sendiri. Kita klik dulu untuk 2D. Di sini pastikan tabnya ini ada di plane strain. Nah, untuk name-nya itu kita buat dulu pondasi. Material dari pondasi tentunya kita menggunakan beton. Langsung kita apply, kita ubah. Untuk properti kedua ada lempung. Nah, untuk lempung, materialnya adalah tanah, kita okein, kita close. Kemudian kita ngeset size control. Size control di sini kita klik di edge, kemudian merge size, kita gunakan 0,1. Kemudian kita select objek bagian mana atau objek mana yang mau diubah size controlnya menjadi 0,1. Kita blok di sini. Untuk ngebloknya, usahakan kita menggunakan cara demikian. Jangan diklik masing-masing garisnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ada berapa lapis garis yang terbentuk di dalam geometri ini. Nah, untuk pertama kita blok dulu bagian yang terkecil ini. Kita ubah menjadi 0,1 meter. Untuk bagian batasnya ini, ada bagian atas kotak pertama, bagian kiri dan kanan kotak pertama, dan bagian bawah kotak pertama. Kalau udah, kita apply. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kotakan mesh yang kedua. Kita blok lagi garisnya menjadi 3 bagian, berarti bagian kiri, bagian bawah, dan bagian kanan. Untuk bagian atasnya nggak usah kita blok, karena nggak usah kita size control. Untuk mesh size-nya kita ubah menjadi 0,25. Untuk mesh size ini sebenarnya nggak ada ketentuan khusus, tapi sebaiknya mesh size-nya itu berada dalam urutan terkecil ke terbesar. Nah, ini kita apply aja. Kemudian kotakan yang ketiga kita blok lagi untuk batas kiri, bawah, dan kanan. Kita buat mesh size-nya ini 0,5. Kalau udah langsung kita okein. Nah, kurang lebih gini untuk size control-nya. Size control udah kita definisikan, kita masuk ke meshing-nya. Untuk meshing-nya kita pakai generate 2D, atau secara shortcut kita bisa langsung menggunakan tombol F7 dalam keyboard. Kita klik 2D. Di auto phase kita gunakan size method. Ini 0,1. 0,1 ini kita definisikan untuk pondasi terlebih dahulu. Nah, karena di sini propertinya pondasi, kita harus klik objek untuk pondasi. Pondasi kita berada di sini ya. Baru langsung kita ganti namanya menjadi pondasi. Meshing untuk pondasi. Kita apply. Kemudian kita di size method 0,1 kita nge-mesh bagian tanah yang dekat dengan pondasi itu dengan angka
size method itu tetap di 0,1. Jadi nggak usah kita ubah, tapi propertinya kita ubah, karena yang mau kita match adalah lempung. Nah, mesh set ini kita buat lempung 0,1, karena kita mesh dengan ukuran 0,1. Hal ini kita buat agar di tahapan analisisnya nanti tidak membingungkan kita. Kalau udah, kita klik objeknya di kotakan yang dekat dengan fondasi. Kita klik apply. Nah, kalau misalnya kita udah klik apply, bakal ada geometri yang hilang. Cara munculinnya cukup sederhana, cukup klik kanan di bagian geometri, kemudian kita klik show all. Kemudian kita buat ukuran mesh yang lebih besar. Di atas 0,1 kita buat 0,25. Kemudian mesh size-nya ini kita ubah aja langsung lempung 0,25. Klik objeknya, ini yang mau kita mesh, kita apply. Nah, geometri ini akan hilang lagi. Maaf, maksud saya beberapa geometri di sana akan hilang. Kita show all lagi, klik kanan, show all, kemudian kita masuk ke ukuran mesh yang lebih besar, kita buat ke 0,5. Mesh set-nya kita ubah menjadi lempung 0,5. Kalau udah, langsung kita select objek, kita apply, lanjutkan tahap yang sama dengan ukuran dengan size method 1 di kotakan yang ketiga. Berarti lempung 1, select objek di kotakan yang ketiga, kita oke. Nah, ini show all. Nih. Kalau misalnya kita ragu dengan properti yang udah kita mesh tadi, kita bisa ngecek di display mode, bisa di element type color. Sebelum kita ngecek element type color atau property color, itu kita harus uncheck geometri di sini. Kita uncheck, baru bisa kita lihat warna-warna dari display mode yang kita inginkan. Misalnya element type color, property color. Nah, di sini ada warna ungu untuk properti pondasi dan warna hijau untuk properti tanah. Kalau kita cek lagi ke properti materi color, ini juga udah berbeda. Berarti properti dan materi yang udah kita definisikan ke geometri itu sudah benar. Kalau warnanya berbeda. Nah, kalau udah, kita langsung pindah ke tab static or slope analysis. Kita klik. Nah, di sini kita boleh mendefinisikan tumpuan terlebih dahulu, boleh mendefinisikan beban gravitasi terlebih dahulu, boleh mendefinisikan displacement terlebih dahulu. Nah, tapi tips dari aku atau saran dari aku, kita mulai dari urutannya ini. Jadi, masuk ke constraint terlebih dahulu, baru nanti kita ke self weight dan definisi displacement. Kita ke constraint, langsung klik constraint di sini, klik auto. Nah, di auto ini kita buat aja boundary set ini itu kondisi batas. Nah, kalau udah, langsung kita okein aja. Nih, sesuai dengan pemodelan yang kita inginkan, untuk sisi kiri dan kanan kita menggunakan tumpuan sendi. Maaf, untuk sisi kiri dan kanan kita menggunakan tumpuan roll. Jadi tanah itu masih diizinkan untuk bergerak secara vertikal ke atas, secara vertikal ke arah Y. Kemudian untuk bagian bawah, kita menggunakan tumpuan jepit. Jadi tanahnya itu tidak diizinkan untuk bergerak vertikal dan horizontal ke arah X dan ke arah Y. Nah, hal ini sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Ada tumpuan jepit di bagian bawah, di bagian di bagian horizontalnya ini, dan roll di bagian vertikalnya ini. Nah, bisa kita lanjut. Di sini constraint udah kita definisikan, kita masuk ke self weight atau beban gravitasi. Pastikan GY ini di angka -1. Kemudian log set-nya kita ubah menjadi beban gravitasi. Langsung kita okein aja. Setelah kita okein, pasti ada indikator yang menunjukkan arah panah ke bawah. Yang artinya kita udah mendefinisikan beban gravitasi atau self weight di dalam geometri ini. Kemudian masuk ke displacement.
TY-nya kita centang, kita isi displacement-nya -1, karena kita ingin menurunkan pondasi itu sejauh 1 meter dari koordinat global. Load set-nya kita ubah menjadi penurunan. Kalau udah, langsung kita select objek. Select objeknya, karena kita pakai type node, berarti kita select objek di node tepat di atas fondasi. Di sini, saya klik. Nah, kemudian udah saya klik di sini, langsung di OK aja. Nah, bakal ada indikator yang menunjukkan displacement yang kita definisikan itu mengarah ke arah bawah atau ke arah minus Y. Kalau udah di static error slope analysis ini udah, kita kembali ke stage set. Stage set ini kita klik. Ini teman-teman bisa nemuin di menu ini atau di analisis. Ada stage set. Ini kita klik aja stage set. Nah, untuk name-nya kita buat tahapan analisis. Kita add, klik 2 kali atau klik modify. Sorry. Nah, untuk ini ada stage ID, construction stage. Kita ubah dulu namanya menjadi tahapan awal atau initial stage. Nah, di sini kita pindahkan semua meshing-nya ini ke sisi activate data. Jadi kita mesh-nya itu dengan cara drag and drop. Mesh-nya kita drag, kita drop ke sini. Tapi untuk pondasi kita kembalikan. Karena untuk pondasi nanti ada stage-nya tersendiri. Makanya kita pindahkan untuk meshing pondasi ini ke arah set data tadi. Nih, cara pindahinnya bisa pakai drag drop. Kemudian kita pindahkan boundary condition ini yang udah kita definisikan sebagai namanya tadi kondisi batas. Nah, cara kedua untuk memindahkan ini, kita bisa klik kanan, pindahkan ke activate. Untuk static load, kita pindahkan ke beban gravitasi. Nah, ini yang kita pindahkan. Kita klik clear displacement, show data ke activate. Kalau udah, kita save. Kita buat new. Kita buat stage yang kedua, itu ada stage pondasi. Nah, karena ini hanya stage pondasi, kita pindahkan meshing pondasi. Setelah ini langsung kita save aja. Kalau udah kita save, kita buat stage baru lagi, yaitu penurunan. Nah, di sini karena kita buat stage penurunan, pindahkan static load penurunan ke sisi activate data. Nah, tidak sampai di sini, untuk stage penurunan kita harus men-set analisis kontrolnya. Kita klik terlebih dahulu, analisis control, klik analisis control, kemudian non-linear, number of increment, jumlah peningkatan yang akan terjadi untuk penurunan 1 meter itu kita buat per 100 kali. 100 kali. Untuk intermediately output request, kita gunakan every increments. Kita klik OK. Kemudian, jangan lupa di save. Kita cek lagi, stage ID, ada 3 stage ID, tahapan awal, fondasi, dan penurunan. Tahap awal kita cek, fondasi, dan penurunan. Oke, kalau udah kita close. Kita close lagi. Nah, kemudian kita ke analysis case. Ke kanan, add. Title-nya itu kita buat analisis model. Analisis model, description-nya boleh kita isi, boleh kita enggak. Solution type-nya gunakan construction stage, karena kita tadi udah mendefinisikan construction stage. Kemudian untuk analysis control, kita klik, kita set di water pressure, kita pakai automatically consider water pressure. Di initial stage, kita juga centang di initial stage for stress analysis. Dan apply key zero condition. Kita klik, kita apply. Dan di sini kita boleh klik OK aja. Kalau udah, kita OK. Nah, kurang lebih untuk geometri atau untuk pemodelan yang kita lakukan hanya sampai di sini. Kemudian kita boleh coba menjalankan
atau menganalisis model yang udah kita buat. Kita ke solve, dan ini pastikan kecentang, langsung kita oke. Nah, jangan lupa di save dulu. Misalnya contoh 1, bearing capacity of shallow foundation. Bearing capacity. Oke, ini kita save. Nah, biarkan Midas ini menjalankan atau meran model yang kita lakukan. Oke, ini analisisnya udah kita jalankan, dan kita bisa melihat resultnya di sini. Kemudian langsung saja kita melihat resultnya untuk penurunan yang terakhir, itu ada di increment 100. Kita klik 2 kali, kita coba cek displacement-nya. Displacement, kita ke displacement, kemudian ke TY translation. Karena displacement yang kita berikan tadi ke arah Y. Nah, ini tampilan hasil dari TY translation atau displacement-nya itu dengan tampilan undeformed. Kalau misalnya kita mau lihat tampilan yang deform, kita klik deform di sini. Klik deform. Ini kurang lebih perubahan atau deformasi tanah model yang kita lakukan di sini. Demikian, kita juga bisa menganimasikan di sini. Oke, kalau udah, kita stop. Nah, tujuan kita tadi adalah mendapatkan grafik keruntuhan tanah terjadi. Untuk itu, tentunya kita perlu data-data seperti penurunan dan tegangan yang terjadi pada model ini. Ini kita kembalikan ke undeformed. Untuk mengambil datanya, kita menggunakan extract data. Analysis type di analysis model. Result type ini tetap di displacement. Result ini kita coba ke TY translation. Langsung aja, kita diminta select object di sini. Select object, kita klik titik yang tepat di bawah fondasi. Kita klik, ini boleh kita kira-kirakan aja. Yang penting dia titiknya tepat di bawah fondasi. Kira-kira di sini. Kalau misalnya udah kita klik, node ini bakal berubah menjadi merah. Kalau udah, ini langsung aja boleh kita ambil tabel. Nah, ini hasil atau output dari penurunan yang terjadi dalam satuan meter. Nah, data ini kita ambil, kita copy aja, dan kita pindahkan atau kita olah ke Excel supaya kita lebih leluasa mengolah datanya ini. Kita buka Excel. Langsung aja datanya kita pindahkan. Nah, jika kita memindahkan data dari Midas ke Excel, pasti formatnya ini dalam bentuk scientific. Ini bisa kita ubah menjadi number aja supaya lebih mudah dilihat. Kemudian jangan lupa kita tambahkan keterangan agar nantinya nggak bingung. Ini adalah parameter penurunan yang diambil dari TY translation. Untuk satuannya ini meter. Kemudian kita butuh parameter tegangan. Ambil data di Midas itu di plane strain stress. Di bagian SI total. Satunya ini kilonewton per meter kuadrat. Oke, kita kembali ke Midas. Nah, di sini kita langsung bisa ubah aja langsung result type-nya di sini plane strain stress. Kemudian resultnya kita ubah ke SI total.
Nah, select objeknya nggak usah lagi karena tadi udah kita select, langsung ke table. Nah, ini datanya, langsung kita copy, kita pindahkan ke Excel. Jangan lupa, ini format saintifik, kita ubah ke number supaya lebih mudah dilihat. Ya, jadi kurang lebih ini interpretasi output yang kita dapatkan, ada penurunan dan tegangan. Karena ini masih minus, supaya kita mengolahnya lebih mudah, kita absolutkan nilai ini. Nilai minus ini karena arah-arah gaya yang terjadi tadi, atau arah-arah gaya yang kita modelkan sebelumnya itu. Ada ke Y negatif, dan sebagainya macam. Nah, kita absolutkan aja nilainya. Berarti absolut di sini pakai rumus ABS. Klik angka yang mau diabsolutkan, kita enter. Kemudian kita drag sampai ke bawah. Nih, ini udah nilai absolut dari nilai penurunan tadi. Jangan lupa kita ubah ke number. Nah, ini udah menghasilkan hasil yang positif. Untuk tegangan kita absolutkan juga. Nah, jangan lupa keterangannya kita tambahkan. Oke, ini ya. Nah, ini coba kita hide dulu, biar nanti nggak bingung. Kemudian kita bisa buat grafik keruntuhan tanahnya. Kita masuk ke insert, ke chart, gunakan scatter, bebas teman-teman menggunakan titik, atau garis dengan titik, atau garis doang. Jadi di sini saya contohkan menggunakan garis doang agar grafik yang dihasilkan lebih rapi. Nah, di sini udah ada, kita klik select data, di add, namanya ini grafik keruntuhan tanah terjadi. Untuk arah X value, kita gunakan tegangan. Berarti kita blok angka di tegangan ini sampai ke bawah. Kemudian Y itu kita input untuk penurunan. Kita blok sampai ke bawah. Kalau udah kita oke. Nah, kurang lebih hasil awalnya bakal gini. Ini grafiknya harus kita perbaiki dulu atau kita rapikan. Caranya kita klik 2 kali, kita ke vertical value axis, ke axis option, value in reverse order kita centang. Nah, kenapa kita centang? Karena penurunan yang terjadi kan itu ke arah bawah, ke arah Y negatif. Makanya 0 di sini ada permukaan tanah, 0,2 itu adalah kedalaman dari titik 0 itu. Jadi dan di bagian bawah ada 1,2, jadi ada kedalaman 1,2 dari permukaan tanahnya itu. Karena penurunan itu biasanya kan selalu mengarah ke arah gravitasi, yaitu ke bawah. Makanya kita kita value in reverse order. Kalau udah kita rapikan tabel, height, desimalnya kita kurangin menjadi 1 desimal aja kalau ini. Oke. Kemudian kita minimumnya kita nolkan. Kita masuk ke horizontal value axis. Ini kita nolin. Kemudian oke, ini udah cukup. Kita tambahkan axis title untuk arah X.
itu adalah tegangan kilonewton per meter kuadrat. Untuk arah Y itu adalah penurunan, contohnya meter. Nah, kurang lebih grafik keruntuhan yang kita dapatin demikian. Kalau misalnya kita ingin menambahkan atau mendapatkan hasil key ultimate-nya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan max. Kita blok untuk untuk kolom tegangan ini. Kita blok sampai ke bagian bawah. Jangan lupa ditutup kurung. Kita enter. Nah, key ultimate yang kita dapatkan adalah 160,65 kilonewton per meter kuadrat atau kPa. Oke, kurang lebih untuk tutorial kali ini sampai di sini aja. Selebihnya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan lagi ke aku atau asisten yang lain. Kalau misalnya ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial lainnya.